Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, anak-anak ibu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harapkan tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran daring kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran prakarya kita. Tapi sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, materi yang ibu akan sajikan hari ini akan ibu sajikan dalam bentuk video. Buat anak-anak ibu, perhatikan video tayangan yang akan disajikan di pembelajaran pada hari ini. Kita langsung saja masuk pada bagian A, prinsip kerajinan fungsi hias. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Di mana tujuan dari produk kerajinan adalah yang pertama sebagai penghias. Dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan dan tidak memiliki makna tertentu. Bagian yang kedua adalah sebagai benda dipakai, digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Di sini saya sudah mencantumkan dua contoh, yaitu produk kerajinan fungsi pakai dan produk kerajinan fungsi hias. Kalian bisa memperhatikan ada cangkir. Yang pertama ada cangkir polos. Nah, cangkir tersebut yang dominan memiliki fungsi pakai, dapat digunakan sebagai wadah air minum. Kemudian ada cangkir yang di tengah. Itu cangkirnya sudah memiliki hiasan atau sudah memiliki ornamen. Nah, cangkir tersebut masih dapat digunakan sebagai wadah air minum. Tetapi jika kalian melihat cangkir yang terakhir, nah, di situ ada cangkir yang syarat dengan unsur estetik atau unsur keindahan. Tidak untuk digunakan, tetapi hanya sebagai hiasan. Tujuan yang ketiga dari produk kerajinan adalah sebagai kebutuhan ritual, yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Kalian bisa lihat di sini saya mencantumkan sebuah keris sebagai contoh dari kebutuhan ritual. Berikutnya sebagai kebutuhan simbolik, yaitu berfungsi untuk melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah wayang. Dan yang terakhir, sebagai kebutuhan konstruktif, yaitu berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Kalian bisa lihat saya mencantumkan gambar dari bangunan sebuah rumah dari daerah Toraja. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Yang pertama ada terbuat dari bahan alam, yaitu sesuatu yang terdapat di alam semesta. Bisa berupa bambu, serat batang pisang, bahkan logam emas juga termasuk bahan alam. Kemudian tanah liat, kayu, rotan, dan yang lainnya. Dan berikutnya terbuat dari bahan buatan, yaitu sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya, tidak asli dari alam. Contohnya lilin,
fiberglass, sabun, dan gips. Selanjutnya ada bahan limbah organik, yaitu limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Kalian bisa lihat di situ ada kulit jagung, tempurung kelapa, kertas, bahkan sisik ikan. Dan yang terakhir ada bahan limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya yang sering dipakai pada kendaraan bermotor yaitu karet ban. Kemudian ada kaleng, ada styrofoam, kaca, pecahan keramik, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah keterampilan tangan. Kalian pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan keterampilan tangan, yaitu keterampilan yang dibuat dari hasil tangan dan tanpa bantuan mesin. Di sini saya sudah membuat 3 contoh teknik yang sering kali kita pakai jika melakukan keterampilan tangan. Yang pertama adalah teknik meronce, kemudian teknik membatik, yang terakhir adalah menganyam. Unsur estetik. Pada poin ini kita dapat melihat bahwa nilai keindahan atau nilai estetika dalam karya kerajinan sangat penting, di mana nilai tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek bentuk baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang kedua adalah aspek warna, gunanya sebagai penunjang keindahan dan juga perlambangan. Yang terakhir adalah aspek proporsi, komposisi, keseimbangan, kesatuan, dan irama. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu unsur hiasan, yaitu unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, maupun dicetak. Ada 2 jenis penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama adalah hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dilakukan setelah proses kerajinan selesai dibuat. Yang kedua adalah hiasan terstruktur, atau hiasan yang dibentuk sejak awal kerajinan sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Pada slide terakhir saya sudah mencantumkan contoh dari unsur hiasan pada permukaan produk dan unsur hiasan terstruktur. Jika kalian lihat gambar sebelah kiri, itu adalah contoh ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Kemudian gambar kanan atas masih merupakan contoh dari ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Kemudian gambar kanan bawah merupakan contoh dari ragam hias struktur teknik rajut. Baik anak-anak, kita sudah selesai mempelajari materi kerajinan fungsi hias. Saya yakin anak-anak pasti memahami materi ini. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran online. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah melihat tayangan video yang ibu sampaikan pada hari ini? Semoga anak-anak ibu dapat mengerti dan memahami tayangan video yang ibu sampaikan pada materi hari ini. Tugas anak-anak ibu hari ini adalah mencatat bagian dari video tersebut ke buku catatanmu. Lalu setelah kamu selesai mencatatnya, kamu kirimkan kembali kepada ibu. Selamat bekerja dan tetap semangat serta jaga kesehatanmu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.